Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di dalam persekutuan grup Galva di minggu kedua bulan Maret tahun 2021. Ada satu buah pujian yang akan kita dengarkan dan kita akan nyanyikan bersama-sama. Kiranya ini boleh menghantar dan boleh mempersiapkan hati saya dan saudara untuk diberkati di dalam firman Tuhan. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Kita akan angkat pujian ini dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Biar ini yang menjadi doa kami, Tuhan. Penuhi kami semua. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
Shalom saudara, haleluya. Senang bisa bersama dengan saudara hari ini membagikan firman Tuhan. Nama saya Boris Manurung, saudara. Saya pelayanan di GBI WTC di BSD. Saya senang bisa berbagi firman Tuhan buat Bapak Ibu saudara, buat saudara-saudara semua pada saat ini. Puji Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sebentar saudara ya. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam persekutuan kami mau datang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biar hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan. Dijamah oleh Roh Kudus. Tuhan, aku berdoa biar firman-Mu ini berbicara bagi setiap anak-anak-Mu. Dan hari ini kami dijamah, hari ini kami diubahkan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan bagi kami. Lawatlah kami Tuhan, sembuhkan kami, pulihkan kami. Dan kami berjanji segala pujian, syukur, hormat kami berikan hanya kepada Tuhan Yesus kami, Raja kami, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, sekali lagi saya mau berbicara hari ini mengenai tema yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Kita bekerja, kita mungkin ada yang masih sekolah gitu kali ya, atau berkeluarga, atau juga kita sedang pelayanan gitu. Nah, kita tahu bahwa kehidupan kita itu seringkali nggak maksimal. Kita kayaknya ada yang mentok, ada yang kayaknya menyeret kita ke belakang gitu. Padahal firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang Yohanes 10 berkata bahwa aku datang untuk memberikan mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi Pak Pendeta, kenapa saya ini ngalami kayaknya seret gitu ya. Dan hubungan saya keluarga juga kayaknya nggak ada kelimpahan apa-apa gitu ya. Jangankan bicara kelimpahan ekonomi, kelimpahan damai sejahtera aja susah gitu. Dan berbagai. Padahal kita mendengar, percaya firman Tuhan, ketika kita percaya sama Yesus, sesuatu terjadi saudara. Kita dimerdekakan, kita diberkati. Nah firman Tuhan ini sebenarnya yang saya mau sampaikan mengenai kemerdekaan dalam Kristus itu adalah milik semua orang percaya. Saya yakin dan percaya itu saudara. Tapi kalaupun kita nggak mengalaminya, kemungkinan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, bisa saja karena kita nggak mengerti gitu ya, dan kita tidak meresponi dan menerimanya. Atau bisa kita sudah menerimanya, meresponi, tapi sambil berjalan dalam kehidupan kita balik lagi gitu ya. Kayak katanya kalau anjing kembali pada muntahnya gitu saudara ya. Hal yang sudah kita tinggalkan kita pungut-pungut lagi. Hal yang sudah kita nggak percaya tadinya, kok kita percaya lagi sekarang gitu saudara ya. Jadi hari ini saya berdoa, ada beberapa hal yang saya ingin mau bagikan. Persisnya 5 hal yang saya bagikan mengenai kemerdekaan kita di dalam Kristus. Yang Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita daripadanya. Tapi hal itu sering sekali saya berbicara kepada orang Kristen nih. Ya kalaupun saudara bukan orang yang belum percaya gitu ya, saudara bisa mendengari dan mengetahui bahwa saudara juga telah bisa dimerdekakan oleh Kristus gitu. Tapi bagi kita yang sudah percaya, mungkin kita mengalami ikatan-ikatan lagi. Saya berdoa supaya firman ini memerdekakan kita semua saudara. Haleluya. Saya bacakan firman Tuhan yaitu dalam Yohanes 8 ayat 32 berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Jadi kebenaran yang Tuhan Yesus berikan, yaitu bahwa dia kebenaran apa? Kebenaran mengenai Injil, kebenaran mengenai dia mati di kayu salib buat dosa saudara dan saya, sehingga kita percaya dan kita tahu dan kita percaya itu yang memerdekakan kita dari dosa. Dan yang pasti saudara dan saya ketika kita percaya kepada keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, pengorbanannya di kayu salib, kita diselamatkan saudara. Amin. Haleluya. Tapi kita coba dengar, bahas, dan renungkan saudara ya. Apa saja sebenarnya yang kita sudah dimerdekakan dan kita harus jaga juga. Memang saya kasih 5 hal, tapi sebenarnya lebih banyak lagi. Cuma 5 hal ini yang saya perhatikan banyak dialami sebagai orang percaya, termasuk saya juga gitu saudara ya. Yang pertama adalah mengenai apa saudara? Mengenai pengampunan. Oh haleluya. Kita harus mengerti saudaraku bahwa pengampunan itu adalah, kalau istilahnya ya, yang Tuhan Yesus ingin lakukan ketika datang ke dunia. Mengampuni saudara dan saya. Mati di kayu salib supaya apa? Supaya dia menyediakan penebusan, yaitu pengampunan dosa atas saudara dan saya.
Sehingga kita dimerdekakan dari dosa itu. Alkitab bilang, di mana sengatmu maut? Di mana kuasamu dosa gitu ya? Di mana? Kristus telah memerdekakan aku. Di Matius 18 dikatakan mengenai kalau kita menerimanya dengan cuma-cuma, kita harus memberinya juga dengan cuma-cuma, saudara. Kita itu menerima dengan cuma-cuma, kita memberi dengan cuma-cuma. Yang pertama mengenai pengampunan begini, saudara. Banyak kita, saya nggak usah bilang banyak, mungkin ada di antara kita ya, saudara ya, yang nggak merasa gitu kayak pengampunan itu belum benar-benar kita terima, saudara. Kita tuh rasanya kayak, aku udah diampuni belum ya? Aku itu sudah menerima pengampunan belum ya? Jadi kita itu masih mengingat-ingat dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Sehingga ketika kita nggak mengerti, nggak menerima bahwa kita diampuni, kita jadinya bersikap seperti itu kepada orang lain. Dan hidup kita juga menjadi terseret oleh karena kita tidak mengerti bahwa kita sudah diampuni, saudara. Dan banyak orang yang nggak mengerti ini, hidupnya menjadi tertekan oleh dosa itu. Ya tapi saya itu banyak salah, Pak Pendeta. Saya tahu. Emang semuanya kita tidak salah lagi setelah percaya Yesus. Tapi kan ketika kita tahu bahwa kita diampuni, kita harus menerima pengampunan itu. Tuduhan yang dikasih si iblis itu penuduh, saudara. Alkitab berkata penuduh, dia menuduh kita akan dosa-dosa kita. Sehingga kita kayaknya nggak bisa move on, nggak bisa let go, kemudian move on, saudara. Pertama, kita harus mengerti bahwa kita itu sudah diampuni, saudara. Kalau enggak, kita itu jadinya terseret-seret. Ada cerita kisah seorang anak gitu, saudara ya. Anak ini bersaudara gitu sama kakaknya. Ya main-main. Dulu saya juga pernah itu main panah-panah tombak gitu, saudara ya. Saya arah cari target gitu. Saya pernah bola keluarga saya wah pengen nggak kena, saya akhirnya kena gitu, tapi bocor bolanya. Si anak ini juga lagi main ketapel, saudara, latihan ya. Dia latihan, dia tembak, punya tiang gitu. Wah makin. Terus dia lihat gimana kalau saya target bergerak. Di belakang rumah mamanya itu banyak ayam piaraan mamanya gitu, saudara. Dia coba tembak dari jauh. Dia cari tembak dari jauh ya. Dia coba nggak kena. Sekali dia keker, dia tembak dan kena itu satu ayam pasti kepalanya dan ayamnya tumbang, saudara. Dia pertama senang, cuma berapa detik gitu, tapi dia lihat ayamnya nggak bergerak lagi. Ayamnya mati, saudara. Mati. Dia udah bingung, memang ayam mamanya banyak gitu ya, puluhan. Waduh, dia nggak tahu gimana, dia ketakutan. Akhirnya dia pikir, udah, aku kubur aja deh, gitu, diam-diam. Toh mamaku nggak tahu banyak ayamnya, kan ayam nggak dipakai nama, saudara ya, kayak anjing tuh pakai nama, Ringo atau siapa gitu ya, kucing juga dikasih nama. Ayam kan banyak gitu ya, dia kuburin gitu. Nah, ya udahlah, udah aku tutup ini jejak pembunuhanku gitu kira-kira, sudah. Dia masuk ke rumah, kakaknya panggil. Anggap aja namanya si John ya. Mohon maaf kalau ada namanya John sini gitu, kata kakaknya. Kakaknya lebih gede gitu. Dia berumur 7 tahun, kakaknya umur 11 12 tahun gitu. Sini John. Kenapa? Tolong bantuin kakak dulu cuci piring di dapur gitu ya. Nggak bisa, kata si John. Itu kan tugas kakak. Aku kan biasa tugas-tugas yang lain, udah ada bagian-bagian kita. Cuci. Tadi aku lihat loh kamu sama ayam. Kaget dia, kakaknya rupanya perhatiin. Diancam nih sama kakaknya. Wah, kakaknya bilang, kalau enggak kamu cuci piring, nanti aku adukan mama. Wah, dia diperas, saudara ya. Palakin gitu, saudara. Dia cuci. Besoknya juga begitu, kakaknya minta uang jajannya dia, karena kakaknya udah habis uangnya, dia nggak mau kasih. Tapi kakaknya bilang, ingat ayam, pak. Itu dikasih terus gitu ya. Begitu hari lepas hari, akhirnya suatu hari kakaknya datang manggil, Cok sini, bagi John sini, bagi uang dong gitu. Nggak mau dia, nanti gua kasih adukan mama loh, ayam loh, ayam gitu. Si John bilang, nggak mau, adukan aja.
Soalnya aku udah ngaku sama mama. Gitu. Rupanya dia sudah cerita sama mamanya. Karena dia nggak tahan dipalakin terus, tertuduh terus, dia ngaku sama mama. "Ma, aku minta maaf ya Maya. Gini ayam gitu." Mamanya bilang, "Sebenarnya mama juga udah tahu, mama lagi tunggu kamu ngaku aja. Tapi nggak apa-apa sayang, itu ayam ya ayam. Mama lebih sayang sama kamu. Terima kasih udah ngaku." Dipeluk mamanya, dia bebas. Dipalakin sama kakaknya, dia nggak apa-apa lagi, saudara. Seringkali kita dituduh si iblis gitu, saudara. Tapi kita harus menerima pengampunan itu yang dari Tuhan. Sehingga kita bisa merdeka. Nggak tertuduh lagi. Itu satu, tapi kita juga harus menerima pengampunan, kita juga memberi dengan cuma-cuma, saudara. Ingat di Matius 18 juga berkata mengenai, ada kan itu saudara ya, satu hamba berhutang 10.000 talenta kepada tuannya. Kemudian dia mau dihukum, dia mengemis, meminta, begging gitu, dan diampuni. Tapi dia keluar, dia ketemu sama hamba lain yang berhutang sama dia cuma 100 dinar. Wah, dia marah, dia cekek, dia masukkan ke penjara nih orang ini. Teman-temannya yang dipenjarakan tadi itu marah, kecewa, lapor sama tuannya tadi. Tuannya marah, dia panggil si ini yang tadi utang 10.000 talenta dan udah diampuni. "Kamu ya? Kamu udah diampuni sama saya. Kamu nggak mau sih masuk penjara sana? Biar kasih ke algojo." Kalau bahasa Inggris itu torturer, penyiksa, saudara. Tahu saudara, 10.000 talenta itu ukuran berat, 34 kg. Biasanya beratnya emas, beratnya perak gitu ya. Walaupun itu perak, itu bicara mengenai uang sekitar triliun, saudara. Uang sekarang gitu ya, 34 kg kali 10.000. Wah, saya hitung-hitung itu tuh. Dan uang kalau 100 dinar itu, upah waktu itu sehari 1 dinar gitu. Jadi kalau 100 hari gitu ya, mungkin tuh 100 hari kerja lah. Anggaplah itu sepertiga tahun, dihitung hari raya, hari Sabtu Minggu gitu ya, itu sepertiga tahun upah lah. Kalau upah sebulan aja misalnya 10 juta gitu, udah lu gede ya saudara ya, 10 juta kali 12 itu 120 juta. Sepertiganya itu bicara 40 juta. 40 juta dibandingkan itu kayak kalau saya hilangin 3 nolnya, itu dibanding kira-kira puluhan ribu dengan miliaran rupiah. Jauh bedanya. Tapi herannya dia nggak mau ngampuni orang yang jauh lebih sedikit utangnya sama dia. Dan Alkitab bilang dia dimasukin kepada algojo, penyiksa. Tahu nggak saudara? Kalau kita nggak mau mengampuni, kita itu terikat, saudara. Kita itu yang terikat. Coba misalnya kita nggak mau mengampuni sepupu kita. Setiap kali ada acara keluarga, ada pesta nikahan gitu, kondangan, saudara, kita mau datang ke sana, mau acara makan, mau acara nyanyi-nyanyi, kita nggak betah kan di sana. Kenapa? Karena kita nggak mengampuni sepupu kita yang mungkin pernah menyakitin kita gitu. Dunia kita jadi kecil. Kadang-kadang kita dimarahin di kantor, kita kerja di kantor, kuliah misalnya, kita disakitin, nggak mau ngampunin, pulang yang nggak bisa tidur siapa? Bukan yang nyakitin yang nggak bisa tidur, kita yang nggak mau mengampuni, yang nggak bisa tidur, saudara. Ada yang mengatakan bahwa mengampuni itu seperti halnya membebaskan seorang tahanan di penjara, dan menyadari bahwa tahanan itu adalah diri kita sendiri, saudara. Jadi kalau kita mengampuni itu, kita itu bebas, merdeka. Pertama kita percaya Yesus, kita merdeka, gampang banget mengampuni. Tapi dalam perjalanan hidup kita mungkin kita banyak tekanan, banyak masalah, banyak hambatan. Kita mulai jadinya kayak susah mengampuni, saudara. Kita mulai terikat lagi. Yesus sudah membebaskan saudara dan saya. Mari di keluarga kita terima pengampunan dan lepaskan pengampunan, saudara. Ketika kita mengampuni, memberi pengampunan, menerima pengampunan, kita itu sedang mendeklarasikan kemerdekaan kita, saudara. Haleluya. Itu yang pertama. Kita sudah merdeka dalam hal pengampunan. Terima dan juga lepaskan pengampunan. Yang kedua, saudara, adalah masa lalu kita. Tuhan Yesus bilang di 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita itu ciptaan baru. Kadang-kadang kita kan gini bilang, saudara ya, aku itu datang dari keluarga yang miskin, keluarga yang gak berpendidikan. Saya itu datang dengan macam-macam, bahkan kita sampai ke main fisik nih. Apalah gua ini semampai tingginya semampai, artinya semeter aja gak sampai gitu, saudara. Hidung saya mancung tapi ke dalam gitu, apalah gitu ya. Jadi kita datang
dalam kehidupan ini penuh dengan condemnation. Kita menghakimi diri sendiri. Kita nggak merasa hidup kita itu berarti. Walaupun kita sudah ditebus Yesus ini, saudara. Tuhan Yesus bilang, yang lama, yang lama. Kegagalan yang lalu, bahkan keberhasilan yang lalu sudah lalu. Bukan berarti kalau kita gagal dalam hubungan sebelumnya, kita akan terus gagal. Enggak, saudara. Tuhan Yesus menjamin itu. Kadang-kadang kita kan terlalu berkecimpung di dalam masa lalu kita, sehingga kita nggak bisa move on, sehingga kita nggak bisa maju, saudara. Dan Alkitab juga bilang Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yesus tuh mati bagi saudara dan saya, memberikan hidup yang baru, saudara. Masa lalu itu nggak akan pernah bisa menyakiti kita, kecuali kita izinkan. Kecuali kita izinkan, saudara. Kita mungkin bekerja. Kita mungkin gagal kemarin atau tahun lalu. Target kita nggak berhasil. Bukan berarti kita akan terus nggak berhasil. Wah, kakek saya dulu adalah seorang tukang pilih aja gitu ya, penghasilannya nggak banyak gitu. Bapak saya juga begitu ya, saya pasti nggak harus ya. Justru ketika kita datang sama Tuhan Yesus itu kayak dia sudah memberikan potensi talenta dalam kita. Kita datang sama Tuhan, dia akan menumbuhkan itu, saudara. Bisa saja secara fisik pun kita mungkin tidak baik kelihatan dipandang orang, tapi bukan itu yang dilihat Tuhan, kan? Yang Tuhan lihat adalah hati kita kepada Tuhan. Bahkan Alkitab sering berkata bahwa dia memilih yang tidak dianggap oleh dunia, yang tidak dipandang oleh dunia, yang bodoh oleh dunia, dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan yang pintar, saudara. Kenapa? Dengan itulah kita bisa bilang, itu bukan karena kuatku, itu bukan karena masa laluku yang bagus, tapi karena Tuhan ada di dalam. Tuhan telah memerdekakan saudara dan saya, menjadikan hidup kita yang lama itu sudah berlalu. Hidup kita yang baru. Dia bikin, lihatlah, aku membuat segala sesuatu yang baru, kata Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua, saudara. Saya nggak tahu apa yang kau alami mungkin di kantormu, di pekerjaanmu. Masa lalu yang lalu. Yuk kita, istilah dunia ini, let go dan move on, saudara. Di dalam Kristus, aku cakap menanggung segala sesuatu. Haleluya. Yang pertama tadi pengampunan, yang kedua Tuhan Yesus berikan kemerdekaan dari masa lalu. Yang ketiga ini, saudara, yaitu setan-setan dan kuasa-kuasa kegelapan. Tahu nggak, saudara, saya heran juga gitu ya, banyak orang percaya yang kayaknya masih, mungkin saya tanya, saudara, ada saudara di sini yang masih takut bangun pagi-pagi karena udah sesak, kebelet mau ke kamar mandi gitu, nggak mau gitu, tunggu pagi aja biar sakit karena nanti kamar mandi gelap, lorongnya panjang gelap gitu. Karena gelap gitu. Atau mungkin kan itu ada tuh yang kalau kita misalnya ke jalan-jalan ke kampung gitu ya, kampung halaman kita gitu, saudara ya, kadang-kadang kan di sana nggak ada kamar mandi WC umum gitu. Jadi kalau kita maaf mau buang pipis, kadang-kadang mereka di balik-balik pohon rindang gitu ya, pohon besar gitu ya. Tapi karena itu daerahnya bukan daerahnya dia, kadang-kadang kan suka ngomong begini nih. Saya yakin saudara nggak ada gitu ya. Dia ngomong gini ya, juragan gitu ya. Kayaknya nganggap di situ ada penghuninya gitu ya, juragan gitu ya. Ini mohon izin, anak babi mau pipis gitu. Oh, anak kambing mau pipis gitu, saudara. Jadi seakan-akan, bayangin kalau benar saudara ada yang jawab, gimana coba? Saudara lagi mau pipis gitu bilang, juragan, anak kambing mau pipis, permisi gitu. Silakan gitu, saudara, ya pasti saudara kaget gitu. Atau kadang-kadang kita kan, dulu sih saya, saudara, kita mau pergi di daerah di kampung halaman gitu ya, kan kadang-kadang kuburan nggak ada jalur pastinya gitu, kuburan di situ, kita mau ke rumah saudara yang sebenarnya kalau jalan itu cuma 2 menit lewat kuburan itu, tapi karena nggak mau lewat kuburan, ya udahlah saya muter yang 20 menit, yang 30 menit, karena takut. Emang kenapa kita nggak ngelangkain kuburannya, kok ada jalurnya, tapi takut gitu, saudara. Ada yang bilang macam-macam, saudara. Tapi Alkitab bilang kan bahwa Yesus berkata dalam Matius 28,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wow. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita itu diberi kuasa. Dia kakak sulung kita gitu, saudara. Dan Alkitab juga bilang 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Wow. Amen. 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 Jadi kita nggak ngapa-ngapain aja, seharusnya iblis lebih takut sama saudara daripada kita harus takut sama dia, saudara. Kita harus ngerti itu, saudara. Kita harus ngerti itu, saudara, ya. Saya pernah ingat saya waktu kecil remaja sih. Remaja itu saya pernah kira-kira usia 11 gitu ya. Diajak nonton film horor. Habis nonton itu sama sepupu-sepupu saya nggak bisa tidur. Sampai om saya ngelihat saya sampai jam 2, jam 3 nggak bisa tidur gitu, kebayang terus, takut. Sampai om saya tuh ngajak saya jalan supaya capek terus bisa tidur. Sejak itu saya kalau ke kamar mandi gitu ngebayangin gitu. Ingat saudara kalau misalnya mau ke toilet gitu ya, saya udah ngebayangin ada kepala apa gitu pokoknya ngebayang enggak lah, saudara. Sampai saya mengerti lahir baru mengerti firman Tuhan. Saya mulai tanamkan itu bahwa roh yang ada dalam lebih besar gitu ya. Ada proses lama. Makanya jangan kita tonton begitu deh. Jangan masukin hal yang jelek deh. Itu kadang-kadang hilangnya lama, saudara. Sampai saya ingat saya pelayan waktu itu masih sebagai ketua youth gitu ya. Saya pernah diajak diminta khotbah di satu retretnya youth. Udah lama, mungkin udah belasan tahun yang lalu gitu, saudara. Jadi saya habis khotbah sore malam gitu, habis makan diajak, "Kak, yuk ke kamar untuk tempat tidurnya," gitu. Saya pergi. Nah, diantarin, terus ruangan kamarnya itu gede dan banyak ranjang-ranjang yang bertingkat gitu, saudara. Terus saya tanya, "Wah, dengan siapa saya tidur sini?" "Wah, Kak Boris sendiri," katanya. "Oh gitu ya, kenapa?" "Banyak ya spesial," katanya. Ya udah, saya tidur, saya ganti baju, saya beres-beres, sikat gigi gitu, mau tidur. Ketika mau tidur saya matiin lampu gitu, saudara. Saya ngerasa kayak ada sesuatu, ya saya ngerasa ada roh lain di situ gitu ya. Wah, saya udah bingung nih. Saya udah capek, nanti besok pagi mau pelayanan lagi. Apa yang saya lakukan gitu, saudara ya. Kayak mengganggu, rasanya nggak enak gitu. Bisa sih saya waktu itu. Saya ambil gitar, saya nyanyi, saya istilahnya mengusir lah. Roh jahat, muji Tuhan, tinggal seperti. Tapi saya pikir ayat ini, roh yang dalam saya lebih besar. Terus saya percaya sama Tuhan. Saya teguhkan nanti saya. Dari tadi yang ketakutan gara-gara nonton film horor, saudara, saya teguhkan. Ya setelah proses lama, saya teguhkan hari itu. Saya bilang, oh dalam saya lebih kuat. Saya ngadap ke dinding, terus saya sambil lihat ke belakang, saya ngomong gini, saudara. Lu siapapun itu, lu mau ngapain silahkan. Aku mau tidur, gue bilang. Saya tidur sampai pagi nyenyak, nggak terjadi apa-apa. Bisa aja saya ya ambil gitar nyanyi, ngusir saudara. Tapi saya yakin ayat itu, roh saya lebih besar. Dia lebih takut sama saya daripada saya seharusnya kepada dia. Karena apa? Karena kuasa itu diberikan Yesus kepada kita semua. Jadi apa yang iblis bisa lakukan? Dia cuma bisa bohongin saudara. Dia kasih masukan yang jelek dalam pikiran kita, sehingga kita diseret, kemudian mulai diikat lagi oleh dia. Jangan mau percaya, saudara. Saudara sudah bebas. Saya udah bebas. Dalam Kristus kita dibebaskan. Dia cuma bisa tepo-tepo, dusta. Yohanes 8:44 bilang bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu yang dia lakukan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih takut, saudara? Dengar firman Tuhan ini. Saudara sudah dimerdekakan. Jangan takut lagi. Justru itu tipu muslihat si iblis supaya apa? Supaya kita nggak maksimal dalam Tuhan. Yang pertama tadi pengampunan. Kita udah merdeka. Yang kedua masa lalu kita dimerdekakan. Yang ketiga segala setan dan kuasa kegelapan kita juga dimerdekakan, saudara. Yang keempat diri sendiri. Oh, haleluya. Bisa ya Pak Pendeta bahwa saya itu terikat oleh diri sendiri gitu. Bisa, saudara. Sebelum saya kasih ayatnya, saya kasih ilustrasi seperti ini. Contohnya saudara kerjakan perusahaan ini. Saudara mau nikah. Terus saudara sama pasangan udah cari-cari tempat. Ketemulah tempat yang agak di pinggiran Jakarta, kompleks yang lumayan bagus, saudara suka, tapi nggak di tengah-tengah kota Jakarta, di pinggiran gitu ya, ke arah mungkin Bodetabek gitu ya, tadi manapun itu. Dan saudara lihat penghasilan dengan pasangan cukup untuk cicilannya dan semuanya. Terus saudara udah mau beli nih. Tapi begitu saudara udah mau bikin
akte jual belinya gitu ya, dan cicilannya udah oke gitu, saudara bisa oke, nyaman. Terus saudara mikir dalam hati, tapi nanti apa kata teman kantor saya ya? Apa teman kantor saya nanti pikir, nggak ada duitnya makanya belinya di pinggiran kota gitu. Akhirnya gara-gara mikir begitu, saudara jadinya nggak jadi beli itu, malah pilih ngontrak apartemen aja di tengah kota Jakarta. Daripada dibilang nggak punya duit gitu, saudara. Nah kalau itu terjadi, saya mau katakan bahwa kita belum merdeka dari diri kita sendiri. Atau mungkin kita cuma mau beli baju, saudara. Saudara nabung mau beli baju untuk pesta, untuk tahun baruan, Natalan gitu ya. Atau teman mau nikah suatu hari, saudara udah untuk mau, ya bagus lah outfitnya gitu. Saudara udah pergi ke butik atau ke mall, udah lihat di fitting room dan cocok semua, harganya cocok, bahkan saudara bisa beli 2 gitu ya. Begitu saudara mau pakai, mau beli, saudara pikir, apa kata tante gue ya? Apa kata teman kantor gue ya? Apa kata teman gereja gue ya? Jangan-jangan mereka nggak suka ini. Akhirnya saudara berubah pikiran, nggak jadi beli. Nah saya mau bilang, itu saudara lagi terikat sama dirimu sendiri. Kita terlalu peduli apa kata orang daripada apa kata hati kita, dan memang itu cocok bagi kita. Kalau saya sih saudara, kalau itu harga bisa saya beli, saya nggak harus ngutang, dan itu cocok nyaman bagi saya, dan itu nggak mengganggu orang dari segi pandangan gitu ya, saya beli saudara. Alkitab bilang di Matius 4 ayat 4, Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti itu menggambarkan kehidupan kita yang macam-macam saudara. Macam-macam. Kita bekerja juga, kadang-kadang kita ya udah bekerja aja, nggak mesti harus keren kan, saudara mesti pakaian yang keren, yang bermerek gitu ya, atau mesti naik kendaraan. It's okay, just do your best and God will do the rest, kata pepatah saudara. Kita itu sering lebih peduli apa kata orang lain dari apa yang sebenarnya sudah benar, yaitu firman Tuhan. Saya itu belum kenalan tadi, saya punya 5 anak saudara. Udah gede-gede sih ya, satu udah kuliah, udah mau selesai, yang paling kecil udah mau masuk SMA ya, SMU gitu. Dulu waktu istri saya dapat firman dari Tuhan bahwa anak kita bakalan 5, itu 1, 2 masih belum ada protes, mulai 3 itu orang udah mulai protes. Wah banyak yang termasuk keluarga bilangin gini, itu sekolah mahal loh, biaya hidup mahal, jangan ikutin 5. Walaupun ya udah tahu mereka kita cerita dari Tuhan, Tuhan suruh gitu ya. Ya kita ikut firman Tuhan. Saya tuh nggak malu tuh bahwa anak saya, kadang-kadang suka diejek gitu, kalau bawa masih kecil-kecil gitu, anak saya beda 1,5 paling 2 tahun ada gitu ya. Itu tuh orang-orang kayak, ih lucu nih bawa kayak penguin gitu ya. Tapi saya nggak pernah malu saudara, saya nggak pernah nyesal. Istri saya dan saya selalu menjalankan, dan sampai kita punya 5 anak dan kami tidak pernah menyesal saudara. Kami nggak malu. Kenapa? Karena firman Tuhan yang ngomong, dan kami yakin Tuhan mencukupi. Sampai sekarang sih kita nggak pernah berkekurangan, nggak berhutang saudara gitu ya. Semuanya baik-baik karena Tuhan memang yang suruh. Kalau Tuhan sudah ngomong, itu kita lakukan. Kalau kita sudah ngomong, Tuhan sudah ngomong, itu kita lakukan. Jangan peduli apa kata orang gitu saudara. Ya apa kata orang kita harus dengarin, tapi untuk masukan kita. Tapi saya mau katakan saudara ya, kita harus bebas bahkan dari diri kita sendiri. Kita ikutin apa yang benar, that's it. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Ya dan amin. Saudara dan saya juga dimerdekakan Tuhan dari diri kita. Karena fokus kita kepada siapa sekarang? Kepada Kristus. Haleluya. Yang terakhir saudara adalah, saya bacakan dulu, ada seorang berkata, Philip Arnold, you will never be free until you free yourself from the prison of your own false thought. Kita nggak akan bisa bebas sampai kita membebaskan diri kita dari pikiran-pikiran kita yang salah. Haleluya. Yang kelima adalah dosa dan kebiasaan buruk. Nah ini yang paling sering sih. Termasuk saya dulu pernah gini saudara ya. Saya udah lahir baru, semangat meninggalkan semua yang jelek, yang dosa, saya tinggalkan semuanya. Tapi masuk perjalanan bertahun, lahir baru, waktu kuliah tuh saudara, mulai bekerja, problema banyak, itu tantangan banyak.
Heran tuh, yang dulu pornografi saya sudah tinggalkan, kok saya mulai lakukan lagi gitu, saudara. Dulu saya nggak pernah mau bohong, kok saya udah belum bohong kecil-kecil lagi nih, udah mulai bohong. Saya mulai nyadari, kenapa ya? Dan Tuhan tuh bicara dalam proses waktu berapa lama gitu, saudara ya. Kesibukan itu benar-benar menjauhkan saya dari persekutuan saya. Sebenarnya sibuk nggak apa-apa, nggak merusak. Tapi ketika saya meninggalkan persekutuan pribadi saya dengan Tuhan, ketika saya tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, saya mulai terikat lagi. Yang sudah saya lepaskan, saya pungut-pungut lagi, saudara. Dosa dan kebiasaan buruk. Itu pergumulan orang-orang percaya juga. Alkitab berkata di Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saya ulangin, saudara ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Apa itu artinya tidak berada di bawah hukum Taurat? Kita baca Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dipimpin oleh Roh itu bicara apa? Bicara hidup di bawah kasih karunia, saudara. Artinya hidup kita itu hari lepas hari dipimpin oleh Roh. Kita bergaul dengan Tuhan. Terlalu gampang bagi kita untuk diseret oleh si iblis lagi, melakukan ikatan dosa lagi, saudara. Jadi ketika Tuhan menebus kita dan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, Roh Kudus itu bukan hanya sekedar label aja. Dia pribadi Allah, Allah Tritunggal, yang menolong kita, mengajar kita, yang mendengar doa kita, yang selalu menginsafkan kita. Kita harus memperlakukan Roh Kudus itu seperti pribadi, saudara ya, bukan sekedar kuasa-kuasa yang kita suruh aja gitu. Pribadi yang selalu menuntun kita setiap hari. Pribadi akan mengajar kita setiap hari. Saya bertobat, saudara, waktu itu. Saya aktif pelayanan, sungguh-sungguh. Tapi ternyata, kenapa saya mulai melakukan dosa lagi yang sudah saya lepaskan? Ternyata saya lupa persekutuan saya, tanpa sadar gitu, saudara. Itu kita lakukan dengan apa? Renungkan firman setiap saat. Saudara berdoa. Saya tahu bahwa kita ada persekutuan pribadi. Mungkin kalian saudara ada saat teduh, saudara pagi-pagi berdoa, atau ada yang malam-malam gitu ya. Itu bagus. Tapi saya mau katakan, yuk kita lakukan persekutuan kita sepanjang hari. Gimana Pak? Alkitab juga bilang, jangan berhenti berdoa. Berdoalah terus, never ceasing prayer gitu. Kita nggak pernah, kenapa? Kita lagi nyetir, lagi naik motor, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan saya sering sekali melakukan ketika konseling, saudara ya. Jadi kalau konseling khususnya gitu, saya dengerin orang kadang-kadang ngomongnya 5 menit, bisa juga 50 menit, bisa berjam-jam gitu kalau saya konseling sama orang gitu ya. Dan kita kan cuma mendengar. Masa-masa seperti itu kadang-kadang Tuhan tuh ngomong, kamu jawabnya begini. Kadang-kadang belum 5 menit Tuhan bilang, jawab begini. Begitu saya ikut tuntunan Tuhan, tersolve masalahnya. Entah dia nangis, entah dia merasa itu yang dia butuhkan gitu, saudara. Bahkan saudara kalau lagi kantor, lagi berbicara dengan atasan, mungkin lagi bernegosiasi dengan vendor, bukankah kita bisa mendengar suara Tuhan? Bukankah kita bisa berbicara dengan Roh Kudus? Saya ingat sekali, ada teman pelayanan saya, dia telepon saya ya suatu hari, saudara. Bang, dia panggil saya Bang, tanya dong. Apa itu? Ini, saya kan ditawarin kerjaan nih. Bagus kayaknya. Terus dia nawarin, nanyain gitu. Udah selesai, tapi saya lupa dia nanya gaji. Terus saya pulang, dia WA. Berapa gajinya? Maunya. Wah, dia kaget. Loh, terus kenapa? Tanya aja. Ya, saya mau nanya abang kan udah membawahi HRD juga gitu ya. Udah membawahi instansi direktorat HRD, biasa wawancara orang gitu, kali abang tahu berapa yang cocok untuk saya minta gaji saya gitu. Nah begitu dia ngomong gitu, saya tanya lagi dia, coba kasih job description-nya apa. Begitu dia ngomong, sambil dia ngomong, saya tanya Tuhan. Dan saya mau nanya abang nih, abang kan pastornya saya, pendetanya saya gitu, kira-kira dia bilang gitu. Saya tanya Tuhan ngomong satu angka, dan saya nggak ngeh itu angka itu besar sekali sebenarnya. Terus saya bilang sama dia,
Gini aja deh, minta segitu. Saya bilang, gede saudara ya. Saya juga begitu dia ngomong, oh gede bang ya, kaget dia. Kenapa saya bilang? Sebenarnya saya udah tanya Tuhan bang, dan Tuhan ngomong segitu. Ya sudah, Tuhan ngomong segitu, tapi karena saya ragu, istri saya bilang, oh tuh kegedean, lu kemarukan, lu nanya gede, mentang ditanyain gede segitu. Ya udah, saya doa lagi, suruh tanya abang, tanya Pastor Boris gitu. Dia tanya sama, saya jawab. Saya begitu amin tutup dia, oke bang aku kan minta segitu. Begitu tutup telepon saya bilang, aduh gede banget dia. Saya kalau nawarin orang yang title S3 aja gitu ya, setengahnya dari itu gitu. Dia masih S1 gitu. Tapi udahlah Tuhan yang ngomong gitu. Itu penting kita ngomong sama Tuhan. Hari Minggunya dia kesaksian di ibadah kita di gereja. Dia bilang, saya ikut apa kata Pastor Boris, saya WA itu yang mau hire saya. Begitu saya tulis jawabnya oke. Wah, saya tuh kayak sukacita sekali saudara. Saya dengar suara Tuhan tapi nggak pakai pengetahuan saya gitu ya, pengalaman saya. Tuhan ternyata luar biasa. Kalau kita minta setengahnya dari situ pasti jawabannya oke. Sedangkan kita minta segitu aja gitu, oke. Apalagi minta setengahnya gitu ya. Artinya gini saudara. Memang ini nggak ada hubungannya kesaksian tentang dosa tadi ya saudara. Tapi gini, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan tuh ngomong, Roh Kudus tuh ngomong sama kita. Dia jagain kita, dia tuntun kita saudara. Dan ketika kita bersekutu dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan, melakukan ini dan bahkan pelayanan gitu ya. Saya yakin saudara, nggak ada waktu untuk kita mikir macam-macam gitu. Nggak ada waktu, kesempatan bagi si iblis masuk untuk kita dikuasai lagi oleh dosa. Dipimpin oleh Roh itu bicara kita selalu nanya. Apapun itu. Itu yang membuat dosa dan kebiasaan buruk itu bisa dilepaskan dari kita. Jadi ada 5 hal yang saya mau bahas. Ada berapa banyak lagi, tapi ini yang 5 yang saya rasa penting banget untuk kita dengar saudara, untuk kita perhatikan. Tuhan Yesus telah memerdekakan saudara dan saya dari segala dosa, dari segala ikatan-ikatan. Tadi bicara pengampunan, bicara masa lalu, bicara setan dan kuasa kegelapan, bicara diri sendiri, dan bicara dosa dan kebiasaan buruk. Allah sudah membebaskan. Kuncinya secara keseluruhan datang sama Tuhan. Percayakan firman Yesus. Haleluya, haleluya. Merdekalah dalam Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan ayat firman Tuhan tadi saudara ya, bahwa Yohanes 8 ayat 32 berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Saya mau berdoa saudara. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu. Aku berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan. Ajar kami hari ini untuk dekat sama Tuhan. Percaya firman-Mu. Kebenaran itu kami pegang Tuhan. Kami tidak meragukan kebenaran-Mu. Sehingga kebenaran itu yang memerdekakan kami. Dari ikatan-ikatan karena tidak mau mengampuni Tuhan. Dari ikatan-ikatan masa lalu. Dari ikatan kuasa kegelapan. Dari setan. Daripada kuasa-kuasa maut Tuhan. Dan bahkan membebaskan kami dari diri kami sendiri. Dan juga membebaskan kami dari ikatan dosa maupun kebiasaan. Berkati anak-anak-Mu. Apa mereka kerjakan, apa mereka gumulkan hari ini, biarlah ada terobosan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami terima pemulihan, kami terima terobosan dalam kehidupan kami. Kemerdekaan dari Kristus dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
penuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi